Salam sejahtera tonton dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari utara Semenanjung Malaysia, yaitu Bukit Metajam. Dan sekarang saya tinggal di selatan Semenanjung Malaysia, yaitu Johor. Dan saya tinggal di Kluang Johor. Jadi selamat menyertai program saya yang khusus atau berkhusus grammar tata bahasa. Jadi sekarang kita sudah sampai ke bab ke-13, yaitu relative pronouns. Relative pronouns artinya who, which, whom, whose, that. Jadi kelima-lima perkataan ini dipanggil relative atau relative pronouns. Dan apakah penggunaan saya sebut relative ya? Jadi bagaimana kita menggunakan relative pronouns? Kita menggunakan relative pronouns untuk menggabung dua ayat. Jadi dua ayat penyata atau kita panggil simple sentence, kita gabung dengan which, who, whom, whose, that. Supaya ayat itu menjadi lebih panjang, lebih kompleks. Jadi seperti biasa, saya hanya menulis jawaban sebab tidak cukup tempat. Jikalau saya tulis ayat penuh, mungkin satu latihan sahaja. Tetapi kebetulan bab ini mempunyai 4 latihan, kalau saya tidak silap. Ya, 4 latihan. Jadi saya pisahkan bab ini latihan pertama dan kedua, dan bab seterusnya, video yang seterusnya, bab ketiga dan keempat. Sebab memang tidak boleh habis jika semua buat dalam satu, tidak muat. Dan saya rasa mungkin saya sendiri pun akan hilang fokus jikalau semuanya sumbat dalam satu. Jadi lebih baiklah saya perlahan-lahan. Oke? Jadi exercise 1, fill in the blanks with who or which. Kedua-duanya bererti yang besar, yang tinggi, yang lebar, yang apa-apa. Bahasa Melayu yang Y-A-N-G. Jadi who digunakan untuk orang dan which digunakan untuk benda ataupun binatang. Jadi yang pertama, that is the novel which Rosna bought at the bookshop. Jadi perkataan yang kita isi ialah which. So maksudnya ialah itulah novel yang Rosna membeli di kedai buku. Jadi novel atau bahasa Melayu novel yang Rosna membeli. Oke, jadi which maksudnya yang, tetapi digunakan untuk binatang atau benda di depannya. Yang kedua, he is the man who sold us the car last year. Man, lelaki, manusia, orang. Jadi kita gunakan who untuk menghubung. Dan kata hubung ya, dia satu jenis kata hubung juga. Who digunakan untuk orang. Jadi man ialah orang, maka kita gunakan who untuk menghubung dua ayat. Ida has an aunt who is a nurse in a hospital. Aunt ialah orang. Jadi waktu kita gabung dua ayat menjadi satu, kita gunakan who, maksudnya yang. Ida mempunyai seorang makcik yang merupakan seorang jururawat di dalam sebuah hospital. Jadi aunt ialah orang, kita gunakan who untuk menghubung dua ayat. This is the rabbit which my father bought for me. Rabbit binatang, seperti tadi saya telah sebut. Binatang dan benda kita gunakan which. Orang kita gunakan who. Rabbit ialah binatang, arnab. Jadi kita gunakan which untuk menghubung dua ayat. My brother has sold the bicycle which he bought a few years ago. Bicycle ialah benda.
Jadi waktu kita gabung, kita gunakan which, maksudnya yang. Mr. Chin has a nephew who works in Shanghai. Nephew ialah orang, anak buah. Jadi kita gunakan who. Pak La is the hawker who sold the nasi lemak to me. Hawker, penjajah. Jadi kita gunakan who sebab penjajah ialah orang. Mother is using the knife which she bought yesterday. Knife, pisau, benda. Jadi kita gunakan which untuk menghubung dua ayat. The wallet which my father is using is black in color. Wallet ialah dompet. Dompet ialah benda. Maka kita gunakan which untuk menghubung dua ayat. Exercise 2. Sekarang kita gunakan whom dan whose. Whom dan whose kedua-duanya digunakan untuk orang. Jadi bagaimana kita menghubung who ataupun whose dengan ayat yang seterusnya. Whom maksudnya yang. Tetapi whose maksudnya yang punya. Yang punya. Jadi kita tengok exercise-nya. This is the woman whose husband is a factory manager. Wanita yang punya suami ataupun wanita punya suami. Jadi kalau ia bererti punya atau yang punya, kita gunakan whose. The man whom our teacher is talking to is Gopal's father. Lelaki yang guru kami sedang bercakap ialah bapa kepada Gopal. Jadi yang sini ia bermaksud yang. He is the boy whose uncle is a baker. Dia adalah lelaki yang punya pakcik ataupun yang pakciknya. Jadi kepunyaan. Maka kita gunakan whose ataupun budak punya pakcik boleh juga. They helped the man whose house was broken into. Mereka membantu lelaki yang punya rumah dipecah masuk. Jadi ataupun lelaki punya rumah. Jadi kalau ia bermaksud punya, kita gunakan whose. Number 5. That is the grocer whom the women bought rice from. Grocer, peruncit yang wanita atau perempuan membeli barang. Jadi inilah peruncit yang wanita-wanita ini membeli beras daripada. Jadi di sini maksudnya yang. The workers whom we met were very hardworking. Mengapa kita gunakan whom? Karena maksud kita yang. Pekerja-pekerja yang kami berjumpa dengan adalah pekerja-pekerja. We met were very hardworking. Okay. The workers, pekerja-pekerja yang kami bertemu atau berjumpa sangat rajin. Jadi di sini whom membawa maksud yang. We saw the girl whose aunt is a hairdresser. Perempuan punya makcik atau perempuan yang punya makcik sama juga. Oke, jadi ia membawa maksud kepunyaan, maka kita gunakan whose. Sebab whose bermaksud kepunyaan, yang punya ataupun punya. Tetapi whom bermaksud yang. The child whom you saw is Aunt Kalai's daughter. Child, kanak-kanak yang kamu berjumpa, yang kamu melihat atau nampak. Jadi di sini whom membawa maksud yang. Oke, so saya sudah habis 2 latihan. Oke, ingat ya. Who dan which ataupun whom dan whose digunakan untuk menggabung 2 ayat. Jadi ayat itu menjadi panjang dan kompleks. Jadi ingat bahwa who digunakan untuk orang. Di hadapannya ialah orang.
Tetapi which hadapannya ialah benda ataupun binatang. Whom dan whose, kedua-duanya bermaksud orang, digunakan untuk orang. Tetapi whom maksudnya yang, whose maksudnya yang punya ataupun punya ataupun kepunyaan. Belakang kepunyaan depan. Oke, contohnya makcik kepunyaan perempuan, rumah kepunyaan lelaki, pakcik kepunyaan budak, suami kepunyaan wanita. Oke, boleh faham? Oke, jadi saya sudah habislah exercise 13, exercise 1 and 2, lesson 13, relative pronouns. Oke, jadi semuanya diambil dari buku saya yang terbaru, yang dicetak, yang dikeluarkan tahun ini juga, diterbitkan tahun ini 2022. Jadi saya sekarang sedang memuat naik buku ini, setiap soalan, setiap buku, setiap latihan. Dan buku ini mempunyai 40 bab, 1000 lebih kurang 1400 soalan. Oke, dan buku ini ditulis dalam dwi bahasa. Jadi jikalau kamu ingin membeli buku yang kedua ini dwi bahasa ataupun buku pertama ini book 1, kedua-dua buku ini bolehlah kamu menonton di YouTube channel saya dalam 3 bahasa. Semua penerangan dan soalan telah saya berbincang dalam YouTube channel saya. Jadi kamu boleh menonton sementara membuat latihan-latihan di dalam buku ini. Jadi jikalau kamu ingin membeli book 1, book 2 ataupun kedua-duanya sama sekali, sila WhatsApp kepada saya. Dan jika kamu berminat untuk mempelajari bercakap bahasa Inggris dan mengetahui perbezaan di antara percakapan dan penulisan, pergilah ke TikTok dan menonton video saya. Inilah akaun saya. Dan kursus baru untuk tahun 2023. Biasanya 1 tahun saya buka kelas 3 kali online dalam talian. Jikalau kamu ingin menyertai kursus saya untuk orang dewasa dan pelajar, silalah WhatsApp kepada saya. Sekarang sudah ada 5 orang berdaftar, dan jikalau sudah sampai ke 10 orang, artinya saya perlukan 5 orang lagi, maka saya akan bukalah kelas online saya. Oke, WhatsApp kepada saya. Oke, dan sebelum saya beredar dari depan video ini ataupun kamera ini, sila beri saya like, share, dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa di bahagian 2, relative pronouns, bab ke-13, selamat tinggal. Jadi saya tulislah di sini, ini part 1. Oke, ini part 1. Oke, selamat tinggal.